Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Pusmes, Sifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada di rumah, Masya Allah. Apa kabar semuanya? Satu minggu sudah berlalu. Kita berada di kajian diskusi yang sangat menarik, insya Allah. Ini tentang arah Amin. politik, Amin, ya, arah politik eh, ekonomi syariah pasca pemilu. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, ini tema yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas, apalagi pecinta ekonomi syariah. Masya Allah, ini sudah banyak dari beberapa narasumber yang kita hubungi. Nah, di sini kebetulan Alhamdulillah sudah bersama kita semua. Ada 3 narasumber ya. Sebenarnya ada 2, tapi nambah 1 lagi yang luar biasa juga. Nah, di sini Alhamdulillah sudah bersama kita uh, Ahmad Sopyan, ya, Bapak Kiai Ahmad Sopyan MSI. Amin. Beliau adalah salah satu dosen di STIT Sirojul Falah. Beliau sangat konsen juga di ilmu politik nih ya, hukum. Yes, Alhamdulillah, Insya Allah. Dan Selamat malam. juga, Insya Allah. Dan juga Dr. Endai Mulyadi, MM. Beliau juga Insya Allah akan juga mengimbangi diskusi kita ya mengenai politik. Nah, politik ekonomi syariah ini luar biasa juga, tidak kalah serunya. Yang selalu mengiringi kita juga Dr. Misno SHI SEMHI, Masya Allah. Dan apalagi Ustaz ya, Masya Allah banyak sekali ini ya. Insya Allah baik. Apa kabar semuanya nih para dokter semua? Insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini uh, Alhamdulillah tema yang kita akan angkat ini kita satu persatu akan kupas ya, terutama dari 2 narasumber kita ini ya, Masya Allah. Baik, kita langsung saja tidak berbasa-basi. Bersama kita Bapak Dr. Bapak Ahmad Sopyan MSI ya, Insya Allah ini sudah bersama kita ya. Bapak Ahmad Sopyan MSI, sudah siap kita ini ngobrol tentang ekonomi syariah politik ke depan? Insya Allah. Ayo, Ya. siap. Siap, Insya insya Allah. Insya Allah. Baik, ini ada beberapa hal. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan kok kenapa kita harus mengangkat tema ini tentang politik ekonomi syariah. Emang ada apa ini? Emang ada apa sih dengan politik ekonomi syariah pasca pemilu ini? Yang menariknya bagaimana ini? Nah, ya, silakan Ustaz. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawala ma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Rendra selaku moderator pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kedua, patut kiranya saya memohon izin kepada para senior ini. Di antaranya ada Pak Dr. Endai Mulyadi MM. Beliau salah satu tokoh sebagai pemerhati lingkungan juga dan salah satu tokoh Bogor Barat. Nah, kemudian selanjutnya ada Pak Dr. Misno juga. Ini senior saya juga ini. Mudah-mudahan dengan izin dari para senior pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya Allah. Oke, Kang Renda, baik, tema diskusi kita pada hari ini adalah mengenai arah politik ekonomi syariah pasca pemilu. Mungkin yang pertama saya tidak akan terlalu dalam mengenai terkait dengan tema ekonomi syariahnya, mungkin hanya sekilas saja mengenai perjalanan proses politik ekonomi syariah dari sebelum kemerdekaan sampai dengan pada saat ini ya, tentunya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapresnya Pak Kiai Ma'ruf Amin. Yang pertama terkait dengan arah politik ekonomi syariah ini,
kita pasti semua sudah bisa mengira ya atau berprasangka lah terkait dengan arah politik, kebijakan politik apa mengenai keberpihakan ekonomi syariah. Nah, mungkin kita semua sudah tidak asing pada tahun ini sedang ramai-ramainya ya, baik di berita, kemudian di medsos mengenai bakal calon presiden dan wakil presiden. Nah, yang saat ini yang kita ketahui bersama adalah baru yang tersedia bakal calon presiden dan wakil presidennya adalah dari koalisi perubahan, yaitu Pak Anies Baswedan dan Cak Mohaimin. Nah, baik para hadirin sekalian, terkait dengan politik ekonomi di sini, pengertian dari politik ekonomi sendiri ini adalah setiap kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat. Ini terdapat dalam sebuah kamus ya, dari kamus lengkap ekonomi. Nah, kemudian pengertian dari politik ekonomi sendiri di sini adalah segenap atau keseluruhan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi secara langsung kehidupan ekonomi dengan satu ataupun lain cara. Nah, kemudian dalam buku ini Principle of Economic Policy di sini menyatakan bahwa ada 4 macam ini sasaran politik ekonomi, diantaranya adalah yang pertama itu kemajuan, kemudian yang kedua itu stabilitas, kemudian yang ketiga itu keadilan, ya, tentunya harus ada aspek keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat adalah mengenai kebebasan. Nah, dalam hal ini tentunya kebebasan yang proporsional ya, dalam arti ada batasnya. Nah, kemudian saya sedikit mengulas mengenai sejarah politik ekonomi syariah di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, sebetulnya prinsip-prinsip ekonomi syariah itu memang sudah ada. Jadi sudah ada sejak sebelum zaman kemerdekaan. Di antaranya adalah terdapat praktik ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik itu yang dilakukan di berbagai daerah yang memiliki mayoritas penduduk Muslim. Nah, kemudian, namun pada pengaruh kolonialisme ini dan pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu sangat sekali membatasi terkait dengan perkembangan ekonomi syariah. Ini historis mengenai sejarah politik ekonomi syariah di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, era kemerdekaan. Nah, di sini terjadi upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi nasional. Salah satunya diantaranya adalah kita mungkin pernah baca dalam sejarah berdirinya Bank Negara Indonesia itu pada tahun 1946. Kemudian salah satunya mendirikan divisi perbankan syariah yaitu pada tahun 1992. Kemudian yang ketiga masuk kepada era Orde Baru. Dari mulai tahun 1966 sampai dengan 98. Nah, ini perbankan dan ekonomi syariah ini memang tidak terlalu mendapat perhatian serius dari era Orde Baru karena memang ekonomi Indonesia itu pada saat itu lebih terfokus pada pembangunan ekonomi konvensional. Kemudian yang keempat, nah ini dari mulai setelah Orde Baru sampai dengan reformasi sekarang. Nah, ini setelah lengsernya Soeharto, di sini Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan sekali terkait dengan politik ekonomi syariah. Di sini pemerintah mendukung pembentukan berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk diantaranya adalah Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank Rakyat Indonesia Syariah, kemudian bank lain. Nah, tepatnya pada tahun 2004 ini diadakan Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah. Nah, ini yang mengatur dasar hukum secara operasional terkait dengan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian di samping itu juga Indonesia ini juga dalam proses pengembangan pasar modal syariah dalam Bursa Efek Indonesia. Di antaranya meluncurkan indeks syariah pada tahun 2009
kemudian berisikan juga saham-saham dari perusahaan yang tentunya dalam prinsip-prinsip sesuai syariah. Nah, ini selain perbankan juga dan pasar modal, ini sektor keuangan syariah di Indonesia juga mencakup diantaranya yang sudah berjalan ya pada saat ini asuransi syariah, kemudian pembiayaan syariah sampai dengan investasi syariah. Nah, lalu dari pemerintahan era Jokowi ini, baik dari jilid yang pertama, kemudian sampai saat ini, kebijakan pemerintah di era Jokowi ya, terhadap syariah, itu diantaranya tertuang dalam sebuah Perpres, ya, Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2016, dengan membentuk atau tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Kemudian belum lagi integrasi bank syariah ya, dari BUMN ini menjadi Bank Syariah Indonesia atau yang kita kenal dengan Bank BSI ya pada saat ini. Jadi yaitu mulai kebijakan pembiayaan. Kemudian mulai juga terbentuk KDEKS yaitu Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di antaranya berisikan mengenai program pelatihan sistem jaminan halal bagi dari sekilas historis mengenai perjalanan kebijakan ekonomi syariah ini, saya kira perjalanan politik mengenai ekonomi syariah, terlebihnya pada era kepemimpinan Jokowi sekarang ini merupakan sebuah hasil ya, bagaimana pemerintah berpihak kepada prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau kita mau menerka terkait dengan bagaimana arah politik ekonomi syariah pasca pemilu, ya, kita bisa melihat sekarang. Yang jelas bakal calon presiden itu nanti kita melihat isi terkait gagasan dan programnya, bagaimana tertuangkah prinsip ekonomi syariah menjadi bagian dari program prioritas calon presiden nanti di tahun 2024. Baik. Mungkin itu ya, pengantar. Masya Allah. Baik. Terima kasih. Ini luar biasa dari Bapak Ahmad Sofyan. Masya Allah. Ini memang tidak ada lepasnya politik itu dengan sejarah masa lalu. Seperti itu. Maka untuk membaca politik masa depan itu ya memang dari sejarah dulu ya. Tapi tidak lepas juga bahwa peran pemerintah sekarang gitu kan. Walaupun pemerintah yang Jokowi jilid satunya waktu itu masih sama wapresnya Yusuf Kala kalau nggak salah. Ya, masih belum muncul banget ya. Belum muncul sekali ekonomi syariah itu dirangkul ya. Mungkin baru jilid 2 ini karena mungkin wapresnya dari tokoh Islam ya, dan kemudian mengembangkan, memang dia fokusnya ke ekonomi syariah, mungkin dia lebih menyoroti ke situ mungkin ya. Nah, betul. Ada pertanyaan menarik ini Bapak ya. Ini faktor apa ya? Faktor apa yang kemudian yang menjadi daya tarik pemerintah Jokowi jilid 2 ini untuk mengembangkannya, dan juga ada faktor apa nih yang kemudian mungkin menjadi kendala dalam mengembangkan ekonomi syariah dalam masanya ini. Nah, mungkin nanti bisa menjadi acuan pasca pemilu. Demikian saya. Oke. Baik, terima kasih Kang. Nah, ini mengenai faktor apa yang menjadi kendala pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia ini, yang pertama adalah kita memang memiliki 5 tantangan besar ya dalam pengembangan ekonomi syariah itu. Yang pertama memang rendahnya dukungan keuangan syariah. Jadi rendahnya dukungan keuangan syariah, kemudian mobil khusus mengenai dukungan keuangan syariah pada industri halal. Kemudian yang kedua, belum adanya bank syariah yang memiliki aset.
Jadi secara spesifik memang bank syariah yang ada sekarang itu memang dalam ruang lingkup badan usaha milik negara. Nah, kemudian yang selanjutnya kita tidak bisa pungkiri juga mengenai kurangnya SDM ekonomi syariah terkait dengan yang menjalankan operasional dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kapasitas riset ya, dalam pengembangan mengenai ekonomi syariahnya agak sedikit kurang. Nah, ini mengenai beberapa faktor ataupun tantangan dari pemerintahan sekarang yang menjadi PR mungkin nanti ketika pemerintahan yang akan datang. Nah, maka dengan ini saya kira kita semuanya harus bisa melihat dari semua sisi ya terkait dengan program ataupun gagasan-gagasan mengenai bakal calon presiden nanti untuk dipilih di tahun 2024. Baik, baik Ustaz. Nah,